Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tomat Talk Show Ormawa S1 Akuntansi bersama Tech Center Universitas Pamulang. Acara Tomat ini diikuti oleh 4 Ormawa, yaitu Hima S1 Akuntansi, Galeri Prestasi, Ashifa, dan Tech Center Universitas Pamulang. Tema Tomat diantaranya ada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pencegahan dan penanganan anti intoleransi, pencegahan dan penanganan anti perundungan, anti korupsi, pembinaan karakter, bela negara, wawasan kebangsaan, dan pembinaan kewirausahaan. Perkenalkan, saya Rera Emilia selaku moderator yang akan memandu jalannya talk show pada tema dan kesempatan kali ini. Halo kawan pajak, gimana nih kabarnya? Semoga sehat semua ya. Pada talk show kali ini kita akan membahas mengenai seputar pencegahan dan penanganan anti intoleransi, di mana teman-teman bisa langsung mendengar pemaparan dari narasumber kita yang sangat luar biasa yang sudah hadir di sini. Siapa lagi kalau bukan Ibu Iren Putran SPD MPD. Halo Ibu. Gimana nih Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah. Semoga saya selalu ya Bu ya. Amin. Ya, kesibukan ini. Baik, langsung saja dengan tema kita. Tadi sudah disebutkan bahwa mengenai pencegahan dan penanganan anti intoleransi. Intoleransi sendiri merupakan sikap tidak peduli atau mengabaikan keberagaman yang berada, seperti dari segi suku, ras, agama, dan budaya. Sikap tersebut merupakan lawan dari sikap toleransi dan seringkali memunculkan konflik di masyarakat. Wah, kalau kita lihat dari pengertian tadi, ini kan tema talk show kali ini sepertinya cocok sekali dengan kondisi dan situasi di kampus kita tercinta Universitas Pamulang. Karena seperti yang kita ketahui bahwa jumlah mahasiswa di Universitas Pamulang ini kan masya Allah sekali banyaknya ya biasa. Luar biasa sekali, alhamdulillah sangat diminati sekali. Tentu karena hal tersebut muncul banyak sekali perbedaan yang berada di kampus kita ini. Karena mahasiswa-mahasiswanya ini bukan hanya berasal dari di dekat-dekat kampus aja, ada yang dari Flores, NTT, Lampung, Riau, bahkan ada dari jauh-jauh dari Papua nih Bu ternyata. Iya, alhamdulillah banyak sekali perbedaan, namun kita tetap menjunjung toleransi. Nah, dari kondisi konkret yang sudah saya sebutkan tadi nih, apa sih kira-kira definisi toleransi menurut Ibu? Baik, sebelum saya mengutarakan pendapat saya tentang toleransi, mungkin saya mengulas sedikit ya. Toleransi itu asal dari mana? Berdasarkan literatur yang saya baca nih teman-teman, toleransi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerans, di mana memiliki arti memiliki sikap. Toleransi itu adalah memiliki jiwa bersabar, terus memahami, mengerti pendapat orang lain yang berbeda, gitu ya. Terus memiliki kelapangan hati terhadap orang lain yang memiliki pandangan ataupun agama yang berbeda dengan kita. Itu secara asalnya ya, dari bahasa Latin tadi tolerer. Nah, kalau dari bahasa sendiri KBBI, toleransi ya sama lah ya, kurang lebihnya memiliki arti yang tadi bisa memahami, mengerti orang lain yang berbeda dengan kita. Jadi ya kurang lebih sama pendapat saya. Toleransi itu adalah bisa memahami, mengerti perbedaan yang ada di sekeliling kita tadi. Baik, tentu saat kita melakukan sesuatu harus ada tujuan yang jelas yang kita capai nih. Nah, tujuan dari sikap toleransi ini apa sih? Kira-kira? Jadi toleransi ini tujuannya apa ya? Kita bertoleransi jelas untuk supaya kehidupan kita di sekitar kita itu terjadi kerukunan. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Raira, bahwa kita hidup jangan di Indonesia sendiri ya, di universitas kita sendiri saja memiliki banyak keberagaman suku, khususnya dari kelas saya ajar aja udah ada yang dari selain di Pulau Jawa ini ya, ada yang dari seberang, ada yang dari Medan, banyak ya, kelihatan dari nama belakangnya. Sukunya berbeda-beda, dari NTT, Flores, terus
sekarang saya ada mahasiswa dari Papua loh, bisa jauh sekali ya. Itu kan udah banyak sekali perbedaannya, dari suku saja sudah berbeda. Jadi toleransi di sini gunanya ya tadi supaya terciptanya kerukunan. Kalau nggak ada toleransi, wah kalau kita tidak bisa saling menghargai, malah jadi apa kita ya? Pasti rusuh setiap saat ya. Betul nggak? Betul seperti itu. Berarti kan toleransi ini ada tujuan yang jelas nih Bu. Tapi sayangnya masih tetap ada aja muncul yang namanya sikap intoleransi. Nah, kira-kira apa sih faktor-faktor penyebab malah munculnya ada sikap intoleransi ini Bu? Kalau menurut saya sikap intoleransi tadi ya, kebalikan dari toleransi ini muncul biasanya karena ada rasa yang paling benar. Dia merasa paling benar, paling besar, paling paham, dan paling berkuasa. Biasanya ada sifat-sifat itu yang menyebabkan adanya muncul yang namanya tindakan intoleransi. Gitu. Sebagai sivitas akademik nih, Ibu di Universitas Pamulang nih, kita Ibu pernah nggak sih Bu nemuin mahasiswa nih yang bersikap intoleransi, nunjukin gitu, kalau dia tuh intoleran gitu Bu? Sepanjang saya berdedikasi di sini ada, pasti ada. Boleh di-sharing ke kita Bu, gimana sih sikap intoleransi itu? Kalau sikap intoleransi tadi ya kan berarti tidak memiliki ya, kebalikan tidak memiliki rasa bisa menghargai orang lain, baik pendapat ataupun pemahaman gitu kan, ataupun suku tadi ya. Hal kecil aja ya, seperti merokok. Kita kan ada yang kode etiknya di kampus ya. Nah, kadang kita temui mahasiswa ketika kita tegur soal merokok, dia akan menjawab ada meskipun nggak banyak ada mau gue kesehatan gue misalnya, padahal itu adalah mau gue itu tadi adalah salah satu bentuk dari intoleran. Berarti dia tidak bisa menghargai orang lain, dia merokok di situ padahal di sekitarnya ada orang yang tidak suka dengan asap rokok, ya kan? Terganggu, itu saja sudah hal yang tidak menghargai orang lain, berarti kan secara langsung seperti itu contohnya. Wah, sayang sekali ya Bu ya dalam kode etik sebagai mahasiswa itu, iya. Padahal itu salah satu tindakan yang intoleran sebenarnya kan, makanya masuk dalam kode etik. Betul. Menanggapi hal tersebut, upaya yang Ibu berikan dengan mahasiswa yang seperti itu Bu, gimana sih Bu upaya yang Ibu berikan? Oke, sebagai seorang akademisi ya, saya juga kebetulan dulu adalah seorang guru. Guru itu sama dosen itu sama lah ya, pendidik. Iya. Ya. Pendidik itu kan digugu dan ditiru gitu ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu. Dalam artian kalau kita melakukan sesuatu hal, murid kita akan melakukan hal yang selangkah lebih maju. Gitu. Jadi yang pertama pasti mulai dari diri sendiri. Kita mencontoh, saya sebagai seorang akademisi di sini mencontohkan hal-hal yang baik dulu, baik mungkin. Saya nggak mungkin menegur orang yang jangan merokok, tapi saya merokok misalnya. Berarti kan harus dari diri saya sendiri kan. Atau mungkin segi berpakaian kan juga masuk dalam kode etik ya. Kalau kita menegur mahasiswa yang cara berpakaian yang kurang pantas misalnya, kan nggak etis juga kalau saya berpakaian yang tidak pantas. Jadi saya harus mencontohkan dulu gitu. Jadi dari diri sendiri dulu. Terus kita sebagai akademisi harus memiliki ideologi yang kuat ya, sehingga tidak mudah nih kita untuk terpapar dengan pemahaman Gen Z yang sekarang ada. Nah, dari upaya yang Ibu berikan dan contoh-contoh yang Ibu berikan kepada mahasiswa ini, apakah ada tantangan tersendiri itu dalam menegakkan tindakan anti intoleransi ini? Ada ya, karena kita sulit untuk bisa untuk memaksakan orang lain sepakat dengan kita. Itu salah satu tantangan nih yang menurut saya itu berat. Kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk sepemahaman dengan kita. Itu tadi tantangannya. Kalau orang yang tidak sepaham dengan kadang saya ini sebagai mahasiswa udah mengingatkan, tapi yang kita ingatkan ini mau keras gitu. Nah, kita nih bingung gitu ya Bu, kadang apa kita masih harus kekeh untuk mengingatkan, tapi kita gimana ya dengan keadaan yang tidak enak gitu ya, tidak enak ujungnya gitu, nanti akan terjadinya perasaan gitu, atau kita ngalah aja nih sebaiknya. Nah itu gimana Bu baiknya gitu? Sebenarnya kan ketika
kita untuk orang lain itu bisa mengerti semakin tadi yang sulit. Jadi menurut saya itu pertama kita harus bisa belajar nih, untuk memahami alasan kenapa sih mereka oknum di luar sana mengambil langkah untuk melakukan tindakan intoleran. Kita coba memahami, misal tadi kan ini terkait dengan kode, misalnya seorang perempuan deh, sebagai perempuan berpakaiannya kurang lengkap, rapi gitu kan, sedangkan masuk etik ya. Ada yang beralasan misalnya, ya udah nih diri saya misalnya gitu ya, kita kadang-kadang nasihatin tapi alasannya karena ini diri saya, terus mungkin dia punya pemahaman ya di situ sekarang gimana ya ini misalnya tren misalnya ya kayak gitu kan. Pertama kita harus pahami dulu mungkin dia kenapa ya, kita harus coba apa sih dia bisa mengambil tindakan intoleran tadi, padahal dia berpakaian seperti itu juga sebenarnya masuk dalam intoleransi ya. Dia tidak seseorang itu tidak bisa menghargai orang lain bagaimana dengan yang lain jenis gitu kan, melihat yang perempuan berpakaian seperti itu misalnya. Nah kita mencoba untuk memahami dulu nih Gen Z ini kenapa memilih untuk melakukan tindakan intoleran. Oh mungkin dia ini merasa di keluarganya itu atau kurang perhatian sehingga dia butuh perhatian. Nah coba dari itu dulu, cari alasannya dulu kenapa ya dia tuh memilih jalan untuk seperti itu. Entah karena memang butuh perhatian ya, kadang-kadang ingin show off, aku pengen dibilang cantik, aku pengen menjadi pusat perhatian bisa ya. Nah di dalamnya dulu itu baru dijelaskan bahwa hal tersebut ya ternyata merugikan diri kamu loh, kayak gitu sih. Lebih baik gitu ya, menjelaskan sebab dan akibatnya gitu. Kalau diungkapkan humanis dan religius, betul sekali. Secara kemanusiaan dan religiusnya kita harus tahu juga. Iya betul. Tidak dengan langkah keras ya betul. Enggak apa masuk. Iya betul. Untuk kira-kira program seperti apa nih Bu yang dapat diterapkan di lingkungan kampus kita sebagai upaya pencegahan ini Bu untuk mahasiswanya gitu? Kalau dibilang program agak berat juga ya, mau ditanya program ya. Mungkin gini aja kali ya pertanyaannya, lebih kepada apa ya yang bisa apa ya diingatkan kembali kepada mahasiswa gitu kali ya, hal-hal apa supaya tidak atau berkurang atau bahkan tidak ada intoleransi yang terjadi di lingkungan kita gitu ya. Salah satu contoh lainnya mungkin bisa kita untuk menghindari candaan-candaan ya. Kalau di kelas kadang-kadang suka ada nggak sih teman-teman yang candaannya itu melebihi batas sehingga itu membuat orang lain tersinggung misalnya. Mungkin hal-hal kecil seperti itu yang bisa diingatkan kali ke teman-teman, tidak melakukan candaan-candaan yang mungkin bisa menyakiti hati orang lain. Kadang-kadang candaan suku, masih ada nggak sih kayak gitu di kelas? Masih suka ada kan ya? Iya, menghindari hal-hal seperti itu. Apa lagi ya? Itu kali kok. Untuk mahasiswa ini kan agen perubahan nih Bu, generasi emas tuh yang hidup di era digitalisasi. Aduh ya. Nah, gimana sih Bu peran media sebagai alat nomor satu untuk berkontribusi dalam pencegahan intoleransi? Oke, peran media ya. Iya. Apa ya? Mungkin berarti dari individu itu sendiri ya. Iya. Misalnya ada suatu berita-berita yang memang ke arah sana, menurut saya kan kita sekarang apa-apa kalau ada berita apa di-up lagi ya, sehingga berita itu yang tadinya mungkin nggak besar jadi besar karena kita suka retweet atau apa sih bahasanya kalau di repost iya. di Instagram ya. Mungkin tidak membesar-besarkan berita yang memang seharusnya itu tidak harus dibesar-besarkan, sehingga apalagi yang ada hubungannya sama tadi ya tindakan-tindakan intoleran ya, sehingga tidak menjadi suatu hal-hal yang tadi menjadi sesuatu yang besar gitu untuk di media ya. Sekarang kan ramenya gitu ya, apa-apa di repost gitu. Sebaiknya ya udah stop di kamu aja kalau kamu menemukan berita yang menurut kamu itu ini nggak pantas deh kayaknya untuk di-up gitu.
berarti kalau lebih ke saling sebelum sharing, betul, gitu. saling bagus itu Kak. Mengingat keberagaman yang ada di Indonesia, gimana sih upaya yang dilakukan oleh pemerintah? Tadi kan dari Ibu sebagai dosen kan sudah, sebagai mahasiswa kan sudah, dari pemerintah Ibu, upaya apa sih yang dilakukan pemerintah untuk mencegah tindakan intoleransi ini? Iya Bu, apa Kak? Apa ya dari pemerintah? Udah dilakuin belum ya? Ya kalau sekarang kan di sekolah-sekolah ya biasanya ada anti bullying. Ya. Mungkin hal-hal itu yang mungkin sudah diupayakan oleh pemerintah untuk mengurangi tindakan-tindakan yang berhubungan ke arah sana ya, intoleran tadi ya. Itu apa lagi ya Kak? Yang sudah dilakukan kira-kira? Seperti paling sosialisasi dan edukasi untuk lebih toleransi antar beragama, misalnya kan seperti itu ya. Dan untuk keberagaman di Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke itu kan biasanya lebih ditekankan gitu. Seperti itu sih kalau yang saya tahu. Palingan itu ya. Tapi kan berarti dari pemerintah sudah ada nih Bu. Sekarang di tokoh masyarakat. Nah kan sekarang atensi anak muda ini kan cenderung nih fokusnya ke tokoh masyarakat seperti influencer, artis nih. Sekarang kiblatnya ke sana ya. Iya betul sekali gitu. Aktifnya tuh ke arah sana gitu ya Bu ya. Mencontohnya ke arah sana. Nah tepat gak sih kalau kita melibatkan tokoh-tokoh masyarakat tersebut gitu untuk kampanye pencegahan anti intoleransi? Lihat dulu kali ya contohnya siapa. Kalau misalnya tokohnya yang kita nilai atau kita jadikan kiblat itu adalah seseorang yang tidak bagus dicontoh, menurut saya ya tidak perlu. Cukup kalau kita dalam agama Islam ya contoh kita siapa, jelas sudah ya Nabi Muhammad SAW itu kalau dalam umat Islam ya. Kalau tokoh-tokoh manusia kan gak ada yang sempurna, tidak bisa kita jadikan kiblat lah bahasanya gitu. Dari upaya-upaya yang diberikan ini alangkah lebih baik kalau dari upaya kecil aja dapat diterima dan dilakukan oleh semua orang gitu, dari langkah kecil aja gitu. Dari nah kira-kira langkah kecil seperti apa ya Bu? Kira-kira ini dapat diterima dan dilakukan oleh semua orang gitu. Untuk supaya intoleran ini tidak terjadi. Tadi seperti pertanyaan nomor berapa tadi? Jadi, dari pribadi kita dulu. Kita menjadi pribadi baik. Kalau kita melakukan sesuatu, pikirin dulu apakah apa yang kita lakukan itu kira-kira menyinggung nggak? Atau mungkin orang lain akan suka nggak kalau kita melakukan itu? Merugikan orang lain? Enggak. Jadi segala sesuatu yang diri kita lakukan itu dipikirin dulu. Itu sih langkah kecil yang bisa kita lakukan sih Kak, menurut saya. Baik ke individu sendiri. Betul. Ya, baik. Dari kasus-kasus intoleransi Ibu ya, pasti kan untuk korban ini lebih menyerang ke psikologisnya, gitu. Kayak misalkan kayak diskriminasi seperti itu tuh. Nah, gimana sih Bu cara menangani para korban dari sikap intoleransi ini? Korbannya gitu. Saya harus jadi seorang psikolog. Bagaimana ya caranya agar untuk para korban-korban ini ya, misalnya yang tadi contohnya Diskriminasi sudah mengalami diskriminasi. Oke. Mungkin untuk para teman-teman yang sudah merasa down misalnya akibat mungkin mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di lingkungannya, ia balik lagi pertama ketika kita merasa, kalau saya karena saya beragama Islam ya, jadi mungkin saya akan jika itu terjadi pada diri saya, kembali lagi bahwa sedang dizolimi misalnya ya kita ya, balik lagi kita lagi dizolimi, kembali lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa, lalu mencoba untuk memaafkan. Ya, emang susah, tapi mencoba untuk memaafkan itu
balik lagi ke diri kita bahwa memaafkan itu bukan orang itu untuk orang itu, tapi untuk diri kita sendiri agar diri kita sembuh dari itu. Jadi memaafkannya itu bukan untuk karena orang itu. Pasti kita kalau kita disakiti itu kan kita fokusnya pada orang itu, padahal rugi banget. Jadi balik lagi ke diri kita, kalau kita disakiti, kita merasakan diskriminasi atas karena seseorang, coba memaafkan, tapi memaafkan itu tidak usah berat-berat untuk memaafkan orang itu, tapi untuk memaafkan supaya diri kitanya ya sehat, pulih. Balik lagi pada Allah, bahwa itu satu-satunya tempat kita bergantung. Itu sih kalau kita yang merasa terdiskriminasi. Masya Allah, bagus sekali sih Bu ya. Nah, terakhir Bu, untuk mahasiswa Unpad, apa sih pesan dan harapan yang ingin Ibu sampaikan terkait toleransi ini Bu? Oke, harapan buat teman-teman mungkin ya tadi ya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus sebelum melakukan sesuatu dipikirkan dulu apakah hal itu baik, berguna. Kalau tak berguna nggak usah dilakukan. Terus apa ya, tidak usah merasa bahwa dirinya yang paling benar, yang paling paham, yang paling hebat, yang paling berkuasa. Senioritas termasuk ya, jadi kan yang paling merasa yang paling berkuasa, yang paling benar. Nah, nggak usah merasa seperti itu. Kita semua sama, untuk para mahasiswa ya. Kita di sini niatnya adalah untuk menuntut ilmu, ya, untuk menjadi pribadi yang baik aja. Karena apapun yang kita lakukan, baik untuk apa yang kita lakukan itu akan, percaya itu akan kembali ke diri kita sendiri. Mungkin bukan sekarang, misalnya kamu menyakiti orang lain misalnya, suatu saat kamu akan merasakan hal yang sama. Gitu, gitu aja sih. Wah, sarannya sangat membantu Bu ya untuk mahasiswa ini. Sekaligus reminder untuk kita semua, ini teman-teman mahasiswa. Nah, dari yang saya tangkap dapat disimpulkan bahwa sikap intoleransi merupakan perilaku tidak tenggang rasa yang sering ditandai dengan ketidakpedulian terhadap keberagaman dan prasangka negatif terhadap orang lain. Nah, pencegahan dan penanganannya memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan banyak pihak. Langkah yang dapat diambil seperti edukasi, melakukan dialog, menetapkan kebijakan yang tegas, dan adanya tanggapan cepat. Nah, baik teman-teman, sekian Talk Show Ormawa S1 Akuntansi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Iren yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan podcast Talk Show Ormawa ini, gitu ya Bu ya, dan membagikan informasinya kepada saya dan teman-teman semua. Saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.